Halo guys, jumpa lagi di seri Konsultan Pajak 101 ya, 101. Jadi seri ini memang dikhususkan buat teman-teman yang calon konsultan pajak atau konsultan pajak di mana lu masih merasa bingung dengan bisnis ini. Nah, video seperti ini untuk memberikan lu insight atau pemahaman mengenai dunia persilatan pajak akunting, teman-teman ya. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai apakah lebih baik berbisnis di dunia pengacara pajak atau konsultan pajak biasa, teman-teman ya. Nah, jadi, sebenarnya dunia konsultan pajak kan terpisah menjadi dua dua grup besar ya. Grup pertama adalah konsultan pajak yang biasa saja, grup yang kedua adalah pengacara pajak, di mana mereka sering beracara di pengadilan pajak. Dua grup ini tidak bersama-sama ya, walaupun ada konsultan pajak yang bersama-sama di pengacara, ataupun pengacara yang bersama-sama di konsultan, tetapi biasanya mereka terpisah gitu loh. Ada orang yang fokus di pengacara pajak, ada orang fokus di konsultan pajak. Nah, saran gua buat teman-teman ya, yang masih baru, mending lu fokus di pengacara pajak. Oke, sekarang gini argumen gua. Yang pertama kita mesti paham dulu apa itu pengacara pajak ya. Sebenarnya pengacara pajak itu sebuah profesi yang tidak ada ya. Tidak ada satu profesi yang namanya pengacara pajak, tidak ada profesi seperti itu. Pengacara ya pengacara aja gitu ya. Konsultan pajak ya konsultan pajak. Nah, pengacara pajak itu biasanya definisinya adalah orang-orang yang beracara di pengadilan pajak atau dia fokus kepada sengketa-sengketa pajak. Sengketa pajak itu maksudnya SP2DK, pemeriksaan lapangan, kemudian bukper, kemudian bersidang di pengadilan pajak. Nah, 4 ini biasanya yang menjadi ruang lingkup dari pekerjaan seorang pengacara pajak gitu. Sedangkan konsultan pajak itu bagaimana? Konsultan pajak itu adalah ngerjain yang di luar itu. Konsultan pajak itu kerjaan dari sampah sampai kerjaan yang bagus semua dikerjain oleh konsultan pajaknya. Dari accounting service, tax compliance, konsultasi pajak, kemudian bikinin SPT, kemudian DJP online, kemudian SP2DK juga dikerjain. Jadi konsultan pajak itu kerjain semuanya ya, kecuali yang pengacara pajak. Sementara pengacara pajak itu fokus ke sengketa pajak, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang akan gua kasih tahu lu, apa sih plus minusnya dari pengacara pajak dan konsultan pajak ya. Ini dia, gue sharing teman-teman ya, supaya teman-teman tahu. Oke, jadi begini, plus minus pengacara pajak dan konsultan pajak, oke. Yang pertama, mengenai lisensi. Lisensi bagaimana? Kalau konsultan pajak, itu lisensinya adalah kartu praktek konsultan pajak dari Kemenkeu. Oke, dari Kementerian Keuangan nih. Jadi Kementerian Keuangan punya hak untuk menerbitkan kartu izin praktek konsultan pajak kepada kita semua. Setelah lu lulus USKP. Setelah Anda lulus USKP, yang bayarnya tidak murah itu, kemudian lu terdaftar di salah satu asosiasi konsultan pajak, contohnya IKPI, P3KPI, Perkopi, dan sebagainya itu. Kemudian lu mengajukan permohonan izin praktek konsultan pajak kepada Kemenkeu, akan terbit tuh suratnya, kartunya ya, kartu izin praktek. Ini ribet teman-teman ya, ribet ya. Sementara pengacara pajak itu pakai kartu izin kuasa hukum namanya ya, IKH. Kartu IKH ini sangat mudah dibikinnya. Lu tidak perlu ujian USKP, nggak perlu ujian sertifikasi, nggak perlu. Semuanya itu tidak perlu, lu hanya perlu seorang, S1 atau D3 pajak kalau nggak salah ya, atau S1 hukum atau apapun, gitu ya. Jadi lisensi seperti itu jauh lebih mudah mendapatkan lisensi pengacara pajak daripada mendapatkan lisensi konsultan pajak. Ribet sekali konsultan pajak itu ya. Yang kedua, mengenai kemudahan mendapatkan lisensi. Nah, ini dia, kemudahan dapat lisensi. Sulit, namanya sulit kalau konsultan pajak. Lu mesti ujian USKP, yang entah kapan itu USKP ada lagi. Kapan ada USKP? Mungkin di bulan Maret atau April deh. April 2024. Begitu dibuka, cuma 80 kuota. Cuma 80 orang kuotanya. Di Indonesia ada berapa? Ada 50 juta wajib pajak. Gitu loh. Sementara USKP dibuka hanya kuota 80 orang. Memang gue bingung deh orang-orang si itu ya, yang ngurusin USKP itu ya. 80 orang. Begitu dibuka, servernya error. Tiba-tiba besok sudah penuh. Siapa yang daftar itu orang-orang? Apakah orang dalam? Kita nggak tahu siapa, teman-teman ya. Tetapi dunia OSKP adalah dunia yang gelap. Ya, dunia yang gelap, nggak jelas, tidak transparan mereka itu bagaimananya. Sehingga sulit sekali ya mengerjain dunia kecerdasan pajak ini. Mau dapatin lisensinya susah sekali, teman-teman ya. Sedangkan pengacara pajak mudah, mudah sekali dan lu pasti dapat loh ya. Lu nggak mengalami yang namanya USKP tidak lulus, mesti perpanjang lagi, mesti USKP ulang, mesti, apa namanya,
remedi lagi USKP-nya sampai lu lulus. Kayak gue nih, gue 3 kali ngulang. Memang gue bego sih ya, gue USKP 3 kali ngulang, yang A 3 kali ngulang, yang B 3 kali ngulang. Segitu susahnya USKP itu ya. Nah, sementara pengacara pajak mudah sekali. Lu ngajuin sekarang, 30 hari terbit kartu IKH-nya. Gitu teman-teman ya. Jadi kemudahan dapat lisensi sangat mudah di dunia, pengacara pajak. Sekarang yang ketiga, siapa lebih ribet? Nah, sama lagi di ribetnya. Ribet nih, profesinya itu ribet maksud gue, oke? Kenapa gue kasih tanda-tanda ini? Karena nggak jelas, konsultan pajak itu nggak jelas arahnya. Lu bisa jadi tukang suap, lu bisa jadi tukang negosiasi, lu bisa jadi tukang, apa namanya, memanipulasi pajak, jadi tukang input-input akunting, jadi tukang tes compliance, jadi nggak jelas ini profesi. Kenapa nggak jelas? Karena lu bisa ngerjain semua-semuanya. Ngerjain semua-semuanya, udah gitu kliennya ribet. Ketika kliennya ribet, tiba-tiba ada penghasilan yang nggak jelas datang dari mana, lu gimana coba solusinya? Gimana? Jadi jadi dunia konsultan pajak adalah dunia yang gelap, dunia yang ribet, teman-teman, ribet banget. Tiba-tiba lu mesti bernegosiasi sama si oknum, tiba-tiba lu mesti, kasih uang suap kepada si di Wakanda gitu ya. Pokoknya nggak jelas. Dunia konsultan pajak dunia yang nggak jelas, dunia yang ribet, dunia yang aneh, oke? Karena apa? Karena tidak transparan. Apalagi sekarang di semua KPP dilarang merekam. Cilaka lo kalau dilarang merekam. Maka lu kan bingung. Kalau gue masuk ke sana, gue nggak boleh merekam. Berarti gue bisa korupsi dong. Berarti potensi gue bakal diminta korupsi dong, diminta duit dong. Nanti kalau diminta duit, bagaimana cara gue ngomongnya ya? Jadi ribet, ribet, oke? Ribet dunia konsultan pajak ini. Oke? Sementara dunia pengacara pajak itu sangat-sangat sederhana. Lu bikin IKH, lu masukin daftar gugatan atau banding, atau keberatan atau sebagainya, kemudian lu beracara di pengadilan. Semuanya transparan, dibuka dan terbuka untuk umum. Nggak ada yang namanya larangan merekam tuh di pengadilan pajak itu nggak ada teman-teman ya. Tetapi sangat-sangat sederhana. Oke? Jadi kalau ngomong ribetnya, pengacara pajak jauh lebih sederhana dibanding konsultan pajak, teman-teman ya. Kemudian skop kerjaannya apa aja. Nah, konsultan pajak itu ngerjain teknis pajak, teknis akunting, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Termasuk yang sifatnya deg-degan itu loh, yang bikin deg-degan. Negosiasi dengan si AR-nya tidak mau pakai dasar hukum, pakai suka-suka pribadi dia, pakai asumsi lah, pakai persepsi lah, pakai opini lah, hukumnya nggak jelas, lu mau berdebat tetapi nggak jelas juga. Pokoknya nggak jelas, oke? Skop kerjaannya dari sampah sampai yang benar semua dikerjain, nggak beres semuanya, nggak benar. Oke. Sementara pengacara pajak itu spesialis sengketa hukum. Jadi kalau ada SP2TK, ada SP2 atau SP2L atau Bukper atau, pengadilan pajak, jelas kita tuh pakai hukum. Hukumnya maksudnya tuh undang-undang apa yang lu pakai, pasalnya berapa, ayat berapa, ngomongnya bagaimana, jelas teman-teman ya. Gunakanlah dasar yuridis normatif, oke, alias legal formal, pakai hukum, tidak pakai perdebatan tiada akhir, tidak pakai yang namanya persepsi atau opini pribadi si oknum, tidak teman-teman. Nah, jadi jauh lebih mudah menjadi pengacara pajak karena kita spesialis di sengketa hukum, bukan pakai perdebatan yang tiada akhir. Sementara di KPP, lu bisa berdebat tiada akhir. Kenapa? Karena si oknum itu bukan orang hukum. Dia suka-suka dia pakai persepsi pribadi. Apalagi ditekan sama kasihnya, sama kepala kantornya, sama bosnya. Ada tekanan mesti capai target. Matilah kita digencet atau diperas sama si oknum di Wakanda. Teman-teman ya. Nah, jadi jauh lebih mudah jadi pengacara pajak. Kemudian, rutinitas jasa, banyak orang kan pikir kalau, uangnya gimana. Nah, kalau konsultan pajak akan cenderung bulanan dan rutin. Sorry sorry, akan cenderung bulanan dan rutin kalau, dunia konsultan pajak, oke? Jadi lebih enak kalau konsultan pajak ya, artinya lu rutin, dapat duitnya rutin. Kalau pengacara pajak, lu bisa rutin juga, tetapi bisa per kasus. Nah, kalau per kasus duitnya lebih banyak, tetapi tidak rutin, gitu ya. Jadi orang kan per kasus ya duitnya banyak, tetapi tidak rutin, oke? Nah, ini pengacara pajak. Apakah ini plus atau minus? Gua rasa sama aja teman-teman ya. Kalau lu dapat pengacara pajak, dapat kasus yang besar, lumayan teman-teman ya. Sekali tembak bisa bisa miliar-miliaran ya kalau memang, kasusnya besar. Sementara kalau konsultan pajak lebih stabil, lebih rutin. Nah, kemudian apakah kepala lu pusing? Jawaban gua konsultan pajak itu pusing teman-teman ya. Sementara pengacara pajak itu jelas berlandaskan pada hukum, oke? Pusing kalau lu konsultan pajak.
Tiba-tiba si klien request-nya A, request-nya B, request-nya C, yang mana lu tahu request ini nggak beres, nggak bener, tapi kan lu dibayar nih, lu mesti ngeberesin, ya kan? Lu mesti bikin akuntingnya, bikin pajaknya. Ada orang yang tiba-tiba mau bikin laporan akunting 3 tahun ke belakang, laporannya tidak ada, notanya tidak ada, semuanya berantakan, kita disuruh benerin, oke? Kita input dong, ketika kita input, kita tahu ini nggak beres, tetapi kita tetap mesti kerjain. Nah, itulah konsultan pajak, teman-teman. Sementara pengacara pajak nggak begitu. Pengacara pajak itu fokus, kita berdasarkan pada hukum, oke? Kalau hukum yang ngomongnya A, kita ikutin A, hukum ngomongnya B, kita ikutin B. Tentu saja kita butuh keahlian untuk mencari dasar hukum yang cocok, yang sesuai, yang di kita bisa membantu klien kita, gitu kan. Tetapi sangat jelas, tidak aneh dan tidak pusing, karena pengacara pajak fokus kepada hukum. Hukum itu yuridis normatif, tertulisnya bagaimana itulah yang kita ikutin. Sementara dunia konsultan pajak jauh lebih challenging, teman-teman. Kita mesti menggunakan berbagai metode metode dunia marketing yang ribet dan aneh-aneh, teman-teman ya. Apalagi kalau sudah menyangkut korupsi. Aduh, di dalam hati lu tahu lu salah, tetapi lu tetap harus kasih duit kepada si oknum. Aduh, susah, teman-teman ya. Tapi itu di dunia Wakanda, teman-teman ya. Kemudian, perlukah keberanian lebih? Nah, banyak orang berpikir, lebih sulit konsultan pajak karena lebih butuh keberanian lebih. Padahal enggak, teman-teman ya. Justru terbalik, teman-teman. Konsultan pajak butuh keberanian lebih. Kenapa butuh keberanian lebih? Karena lu dengan tegas-tegas melanggar hukum. Lu tahu sendiri itu melanggar hukum, tetapi lu dengan sengaja melakukan itu. Jadi lebih susah konsultan pajak, teman-teman ya. Sementara pengacara pengacara pajak nggak perlu, lu nggak perlu keberanian lebih, sesuai hukum aja. Hukum ngomongnya gimana, itu aja, gitu loh. Jadi sangat mudah di pengacara pajak, sangat-sangat simpel, sederhana, dan mudah, karena sesuai hukum. Sementara konsultan pajak butuh keberanian lebih, karena lu harus berani melawan hukum, gitu. Lu tahu ini melanggar hukum, lu tetap lakukan, dan ketika lu berhadapan dengan si petugas pajak, lu harus berani menghantam dia, atau dihantam balik, atau kasih uang suap, gitu loh. Berani, teman-teman ya. Kalau gue nggak berani lagi kasih uang suap, kalau dulu iya, kalau sekarang gue udah nggak kali kasih kasih uang suap gitu. Tetapi butuh keberanian teman-teman ya untuk lu, berdebat yang di luar hukum. Kayak berdebat yang aneh-aneh lah dengan si oknum gitu ya, apalagi sampai korupsi, kasih uang suap dan sebagainya. Sedangkan di dunia pengacara pajak tidak ada hal seperti itu teman-teman ya. Nggak ada kita suap hakim itu tidak ada teman-teman ya. Gua nggak tahu orang lain, tetapi gua sendiri tidak mengalami hal itu. Oke? Dan terakhir, lu perlu kuasai ilmu apa kalau lu mau di dunia ini, oke? Kalau konsultan pajak, lu mesti jadi Superman, jadi Batman, jadi Spiderman, bisa terbang, bisa lompat, bisa pakai jaring laba-laba, bisa pakai mata sinar laser, dan sebagainya. Lu mesti menguasai ilmu, Kong versus Godzilla gitu ya. Lu mesti menguasai ilmu semuanya. Kenapa? Karena tidak jelas, aneh, gitu ya. Sementara dunia pengacara pajak, ikuti hukum pajak selesai. Oke? Lu tinggal baca undang-undang nih. Gue sudah beli nih ya dari Ortex teman-teman ya. Dari Ortex lu beli cuman harga 250.000 teman-teman, murah teman-teman ya, undang-undang pajak. Lu kuasai ini, maka lu menjadi seorang pengacara pajak yang qualified, teman-teman. Udah gitu doang. Oke, simple. Simple, teman-teman ya. Lu hanya perlu menguasai hukum pajak kalau di pengacara pajak. Sementara konsultan pajak, lu mesti menguasai cara menghantam si oknum, cara melawan si oknum, cara berdebat dengan si oknum, kalau dia bertanya begini, lu gimana jawabnya, kemudian gimana kalau dia meres lu, gimana kalau dia phishing, gimana kalau dia minta duit, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Terlalu banyak variasi di dalam dunia konsultan pajak, teman-teman. Yang bikin lu pusing, bikin lu ribet, bikin lu hati nggak tenang, tidur nggak nyenyak gitu ya. Sementara pengacara pajak itu jelas berlandaskan pada hukum, teman-teman. Oke, jadi sudah jelas ya, ini pendapat pribadi gua, teman-teman, mengenai dunia persilatan di konsultan pajak dan pengacara pajak. Oke, silakan lu pilih sendiri. Nah, sekarang kita pilih. Jadi menurut gua, kenapa lebih mudah jadi pengacara pajak ya? Jadi, eh, lebih mudah mana nih, menjadi konsultan pajak atau jadi pengacara pajak? Menurut gua, jauh lebih mudah jadi pengacara pajak, guys. Oke? Jauh lebih sulit menjadi konsultan pajak, jauh lebih sulit. Pertama, jalan tangga menuju KP aja udah sulit ya. Jalannya lu mesti USKP, kemudian terdaftar di IKPI atau di konsultan asosiasi konsultan, kemudian lu kalau macam-macam digerek leher lu kayak gue ya dipecat dari IKPI. Nah, sehingga sulit sekali untuk menata tangga menuju konsultan pajak, gitu ya. Nah,
setelah lu terdaftar di asosiasi, lu mesti mendaftar di Kementerian Keuangan, dan lu terikat dengan berbagai macam aturan itu. Oke? Yang mana aturan ini membuat lu nggak bisa gerak nanti nih, gitu teman-teman ya. Nah, setelah lu menjadi konsultan pajak, apakah penderitaan lu berakhir? Jawabannya tidak. Lu ketemu klien, kliennya aneh-aneh, kliennya request-nya aneh-aneh, lu tahu ada yang nggak beres dengan klien lu, tetap lu laksanakan juga anyway. Kemudian ketemu, bom waktu, ketemu si oknum, diperas, kemudian kasih uang suap, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Lebih sulit teman-teman, jauh lebih sulit ya. Ditambah lagi kerjaan teknis akunting. Lu kira akunting gampang? Ya, untuk lu yang sudah tahu, lu paham maksud gua ya. Ribet teman-teman, tidak mudah. Tiba-tiba si klien nggak kasih data berbulan-bulan, si klien tidak ada nota, tidak ada arsip, matilah kita yang bikin laporan keuangannya. Gitu teman-teman ya. Jadi jauh lebih sulit menjadi konsultan pajak dibanding pengacara pajak. Jauh lebih mudah jadi pengacara pajak. Karena semuanya jelas berlandaskan pada hukum. Oke, teman-teman? Nah, jadi gua sangat advice kepada teman-teman yang masih baru konsultan pajak, lebih baik lu fokus, jadi pengacara dari awal, oke? Dari awal lu fokus jadi pengacara pajak, sambil lu ngerjain konsultan pajak, boleh. Sambil ngerjain konsultan silakan ya, tetapi fokus lu adalah menguasai sengketa hukum. Karena sengketa hukum jauh lebih simpel, sederhana, tidak ribet, nggak deg-degan, dan tidak ada yang namanya uang suap, tidak ada namanya Rafael Alun di situ ya, di dunia, persilatan pengadilan pajak ya, walaupun mungkin ya kita nggak tahu juga. Nah, jadi itu saran gua teman-teman ya. Nah, sekarang kita promosi dulu nih, menjelang akhir April nih, buat teman-teman, kalau lu calon konsultan pajak ya, atau lu konsultan pajak aktif, atau lu petugas pajak mungkin, atau lu mahasiswa atau karyawan yang lu merasa, pengen berbisnis ya di dunia pajak akunting, sampai punya omset miliaran contohnya. Nah, gua ada kelas baru nih, program konsultan pajak pinter namanya guys ya. Nah, nanti kita akan ada komunitas eksklusif PKPP teman-teman ya, konsultan pajak pinter, ada video pembelajaran step by step-nya. Yang paling penting nanti kita akan berjumpa langsung teman-teman ya, via live coaching interaktif setiap hari Jumat nanti di bulan Mei ya, di bulan Mei 2024 ini. Oke? Jadi dan teman-teman bisa gratis kepada semua pelatihan gue ya. Kalau sudah ikut PKPP, maka sudah lu seorang konsultan pajak, maksudnya seorang praktisi, dan lu bisa ikut ke semua kelas-kelas gue yang lain. Dan kita ada ketemu juga di hari Kamis nanti kalau kalau sudah gabung ya, hanya untuk PKPP aja. Oke? Silakan daftar teman-teman ya di website www.programkpp.com ya buat teman-teman yang mau berlatih menjadi konsultan pajak, berlatih di dunia bisnis pajak akunting ya, menjadi seorang pembisnis dengan omset miliaran ya. Masuk ke website www.programkpp.com. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda guys.